Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyapa kembali di siang hari yang penuh dengan kehangatan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin menguatkan kapasitas kesyukuran kita kepada Allah. Karena seorang yang bersyukur, dia akan lebih banyak bahagianya daripada menderitanya. Karena di dalam perspektif yang dimiliki seorang hamba, tidak harus tunggu bahagia baru bersyukur, tapi ketika kita mampu bersyukur, inilah yang akan mendatangkan bahagia. Maka hari ini kita ikut ngaji seperti siang hari ini, bersyukur apa enggak Bapak Ibu? Bahagia apa enggak? Dan lebih mana bersyukur dan bahagianya yang hadir di sini duduknya nyender apa enggak nyender? Alhamdulillah, gimana mau nyender Ustaz? Yang ada senderannya tembok langsung kaca. Tapi alhamdulillah, semoga kita jadi bagian di antara hamba-hambanya yang terpilih. Dan mudah-mudahan tidak terpilah. Karena ada orang yang telah mendapatkan nikmat terpilih, tapi kemudian di dalam perjalanannya, dia menjadi orang-orang yang terpilah. Artinya apa? Boleh jadi di antara kita Allah anugerahkan kebaikan-kebaikan, namun manakala kebaikan itu tidak kemudian membuat kita butuh ke Allah, minta ditemenin Allah, dibimbing oleh Allah, maka yang terjadi adalah bisa jadi kita mengalami ketergelinciran. Maka di antara doa yang diminta oleh Ashabul Kahfi ketika akan masuk ke dalam gua, itu diabadikan di dalam Quran, surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Apa doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah doa yang luar biasa. Karena dengan izin Allah, setelah itu kemudian Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, ada peristiwa yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam gua tidak makan, tidak minum, tidur selama 309 tahun. Ini luar biasa nggak Bapak Ibu? Hari ini kalau kita nggak makan, paling lama nggak makan itu berapa hari? Ya sebanter-banternya 7 hari Ustadz gitu kan. Nah kalau nggak minum, paling lama berapa lama Bapak Ibu? Wah ini lebih sedikit lagi, 1-3 hari aja udah berat gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidur, paling lama tidur berapa lama Bapak Ibu? 8 jam. Ada yang tidurnya 1 kali 24 jam kali 7. Maksudnya 7 hari tidur nggak bangun-bangun gitu. Jangankan 7 hari, 1 hari, 2 hari kita tidur full, itu badan mesti rasanya nggak sama dengan kita tidur sekedar 8 jam. Maka ketika ini terjadi pada Ashabul Kahfi, ini hal yang luar biasa. Ajaibnya pertolongan Allah di dalam kehidupan Ashabul Kahfi. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana di antara kiat mengundang keajaiban pertolongan Allah di dalam hidup kita, di antaranya adalah munajat yang kita mintakan kepadanya.
Dan di antara munajat yang dimintakan oleh Ashabul Kahfi, yang pertama diminta adalah dianugerahkan rahmah. Rahmah ini kasih sayang Allah. Dan di dalam tafsir para ulama, maka dimaknai rahmah yang diminta oleh Ashabul Kahfi itu ada dalam 3 tempat. Yang pertama adalah as-salamah, minta keselamatan kepada Allah. Karena pada saat itu mereka berhadapan dengan raja yang zalim, namanya Raja Dikyanus. Hari ini mereka beda pendapat, bisa punya nama, tapi besok tinggal nama gitu. Namun yang diminta oleh Ashabul Kahfi itu adalah bukan, ya Allah tenggelamkan Raja Dikyanus, hancurkan Raja Dikyanus. Enggak. Tapi yang diminta, ya Allah selamatkan kami dari kezaliman daripada raja yang zalim itu. Maka Allah berikan rahmahnya sehingga kemudian mereka diselamatkan. Yang kedua adalah an-ni'mah, diberikan nikmat oleh Allah. Bisa nggak makan, bisa nggak minum, bisa tidur 309 tahun, nikmat apa enggak Bapak Ibu? Jangan tidur 309 tahun, pas lagi ngaji, bisa tidur siang aja, nikmat apa enggak? Maka saya lihat udah ada yang baca doa dari tadi, Ustaz baru bilang Assalamualaikum, dia baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amu. Jangan begitu Bapak Ibu, karena apa? Ini perjuangan, makanya hadiahnya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi bahasanya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan siapa yang memudahkan dan jalannya di dalam rangka menghadiri majelis ilmu, mengkaji majelis di dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk kemudian jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu hadiahnya surga, maka kita boleh jadi kalau hadir di majelis ilmu bukan nyari senderan, bukan nyari yang pinggiran, pojokan. Kalau bisa di depan. Soalnya nih Ustadz ngelihat kayaknya jauh banget, ke kanan banyak, ke kiri banyak, ke belakang banyak, ke tengah kosong. Ya kan? Nah, tapi ala kulli hal, kalau kita kemudian maknai itu bagian dari rahmahnya Allah, karena orang yang dapat informasi itu belum tentu juga dia mau datang. Ini yang kita sebut nikmat keterpilihan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama. Jadi kalau kita hari ini diizinkan untuk bisa ikut ngaji, bukan semata karena kita sehat, punya waktu, tapi karena Allahnya milih kita, menggerakkan kita. Dan jangan sampai ketika kita sudah sampai di majelis, kita tidak mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan Allah yang terbaik di dalam majelis ini. Nah, oleh karenanya ini yang disebut an-ni'mah. Maka para Ashabul Kahfi ini mendapatkan nikmat dari Allah. Dan yang ketiga adalah al-jannah, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini menjadi di antara simbol para pemuda-pemuda surga. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini pun menjadi bagian min ahlil jannah. Pengen nggak masuk surga Bapak Ibu? Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Masya Allah. Yang siap berangkat sekarang angkat tangan bilang saya. Enggak, nanti dulu Ustadz ya kan? Biar Ustadz duluan, kami belakangan. Maksudnya apa ya? Nah, tapi ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik diminta oleh Ashabul Kahfi nggak berhenti pada rahmah, tapi juga diminta rosyada. Wahai lana min amrina rosyada, ya Allah, sempurnakanlah daripada kepada kami itu bimbingan darimu, petunjuk darimu. Karena orang dikasih rahmah sama Allah berupa nikmat-nikmat, nikmat bisa kerja, nikmat keluarga, nikmat punya harta benda. Tapi kalau tidak dikasih rosyada, keterbimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, bisa tergelincir. Salah satunya apa? Ya salah satunya adalah Qarun, salah duanya Fir'aun, salah tiganya masih banyak lagi, Namrud, Abraha. Ini semua dikasih sama Allah, kekuasaan, kekayaan, jabatan, bahkan juga diberikan daripada kesehatan. Fir'aun itu nggak pernah sakit Bapak Ibu. Makanya nggak pernah ditemukan riwayat ataupun cerita tentang Fir'aun itu masuk angin. Ya kan? Apalagi minum kombantrin. Ya kan? Kalau kita baru kena angin sedikit langsung tolak angin. Tapi ala kulli hal ini Fir'aun. Tapi ketika kemudian Fir'aun ini tidak dibimbing atau terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mengikutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menjadi referensi pengantar kajian kita pada siang hari ini. Karena tema kita hari ini adalah Amazing Inner Power, yaitu bagaimana kita memiliki kekuatan di dalam diri yang luar biasa. Karena tadi berbicara Ashabul Kahfi, salah satunya adalah mereka dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan di dalam diri yang luar biasa. Apa itu? Al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang kadang memandang remeh tentang iman, padahal iman inilah yang akan menjadi fondasi daripada keberhasilan kita menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berbicara tentang mereka orang-orang yang memiliki inner power. Ustadz, kalau Ashabul Kahfi tadi kan jauh. Kalau versi kita ada nggak orang-orang yang punya inner power? Maka kita sebutlah, kalau di negeri kita itu ada di antaranya Buya Hamka, ada Jenderal Sudirman. Mereka ini adalah pahlawan, para ulama yang bahasanya nggak kenal takut ketika meneriakkan, menegakkan kebenaran. Sehingga di dalam kondisi kita hari ini pun bisa kita hadirkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan dengan satu firman-Nya yang indah di dalam Quran, surah Yunus ayatnya 62 ditambah dengan ayat 63 untuk menjelaskannya. Apa yang digambarkan di dalam ayat 62? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau jamaah yang hari ini hadir insya Allah kelihatannya jamaah yang di atas rata-rata, karena nggak ada yang megang Quran satu juga. Insya Allah ini berarti sudah hafal 30 juz di luar kepalanya. Jadi kalau bilang Yunus ayat 62 insya Allah sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di dalam ayat 62-nya Allah SWT berfirman, ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya para awliya Allah, wali-walinya Allah. Siapa mereka wali-walinya Allah? Nanti kita jelaskan. Tapi ketika berbicara tentang wali-walinya Allah, bukan semata-mata yang dikasih karomah, bisa terbang, megang megang daun berubah menjadi uang, nggak begitu. Tapi setidaknya para wali-walinya Allah itu ada indikatornya yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Yaitu apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kenapa kok wilayahnya dua? Ketakutan dan kekhawatiran. Karena inilah yang kita sebut toxic of life. Bahwa yang namanya racun di dalam hidup itu virusnya dua. Yang pertama adalah ketakutan akan menghadapi masa depan, dan yang kedua adalah kesedihan terhadap apa yang sudah berlalu. Contoh, ketika kita hari ini yang hadir di sini, sebelumnya saya pengen tanya, punya masalah apa enggak Bapak Ibu? Yang hadir di sini punya masalah apa enggak? Ada masalah apa enggak? Sedikit apa banyak? Mau kelihatan banyak wajah-wajah bermasalah ya. Jadi kalau ada yang angkat tangan, Ustaz saya sih nggak punya masalah, itu masalah paling besar dalam hidup dia. Karena orang hidup nggak mungkin nggak punya masalah. Makanya sifat terhadap masalah, kita nggak cari-cari masalah, kita nggak lari dari masalah, kita nggak takut dari masalah, dan kita juga nggak diemin masalah. Tapi tugas kita adalah menghadapi masalah, minta dituntun sama Allah agar kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, namun ini berbanding lurus dengan respons yang kita berikan ketika sebuah masalah atau kejadian itu terjadi. Karena quality of life, kualitas kehidupan berbanding lurus dengan quality of response, kualitas respons kita. Jadi kalau sebuah kejadian, apapun itu peristiwa, itu kemudian pada dasarnya bernilai netral. Sampai kita berikan respons, apakah itu positif ataupun negatif, ini yang akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau kita macet misalkan, peristiwa kejadiannya, bisa jadi masalah. Kalau apa?
kalau kemudian kita respon negatif? Waduh, kalau macet kayak gini, kalau nggak ambil jalur busway, nggak bisa sampai di kantor, ya nggak? Nah, pas lagi kenceng ngegas begitu, di depan ada polisi. Kira-kira berhenti apa terus ditabrak? Nah, ini kan masalah, betul? Jadi hasilnya bisa jadi makin terlambat, belum lagi kemudian ditilang, dan akhirnya kemudian kita ya terbuang waktu lebih banyak. Tapi kalau kita kemudian bilang, wah macet nih, ya terus kita bersabar. Dengan apa? Ya perbanyak istighfar, berzikir, kalimatut thayyibah, kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan dalam kondisi macet, review pekerjaan, komunikasi dengan tim, bahwa kemungkinan akan terjadi keterlambatan. Maka ketika itu dilakukan, walaupun kemudian boleh jadi kita sampainya masih cenderung terlambat, tapi setidaknya itu jauh lebih produktif, lebih optimal. Hasilnya akan lebih baik. Nah, tapi kita kan gitu. Kenapa kita bisa memberikan respon negatif atau positif? Ya tergantung dari apa yang kita hadirkan. Maka begitu ada masalah, saya pengen tanya nih sama Bapak Ibu. Respon apa yang biasanya pertama kali begitu masalah itu hadir, itu kita berikan respon? Dipikirin atau dizikirin? Nah, ada masalah yang pertama dilakukan dipikirin atau dizikirin? Nah, begitu dipikirin selesai apa enggak? Masalahnya selesai apa enggak? Nah, begitu masalahnya enggak selesai, dipikirin lagi apa enggak? Nah, begitu dipikirin lagi selesai enggak? Terus dipikirin lagi enggak? Bulet tuh, ya kan? Terus aja begitu. Sehingga itulah yang menjadikan kenapa wajah seseorang terlihat lebih senior daripada usia seharusnya. Kenapa? Karena hidupnya kebanyakan mikir. Bahkan mikir itu sampai berlebihan. Dalam bahasa lainnya overthinking. Over itu berlebihan, thinking itu berpikir. Jadi overthinking, ya berpikir berlebihan. Dimensinya dua, kaitannya tadi, future condition dan past condition. Future condition apa? Ya tadi kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Belum terjadi nih, tapi kita bilang, wah nanti kalau kemudian COVID-2 itu hadir bagaimana? Oh nanti kalau saya kemudian dimutasi kayak apa? Makanya indikatornya itu adalah yang sering keluar dari orang-orang yang overthinking dengan menghadapi masa yang akan datang, itu adalah what if. Apa? What if. Kalau bahasa kita apa artinya what if? Nanti bagaimana? Oh nanti bagaimana kalau saya dimutasi? Oh nanti bagaimana kalau kemudian pasangan saya nggak kerja lagi? Oh nanti bagaimana kalau anak saya nggak lolos sekolah favoritnya? Sering nggak kita dihadapkan begitu? Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika kita salah bersikapi, ini bahkan bisa berakibat kepada kondisi yang fatal. Pernah terjadi di satu daerah di Pulau Jawa, bagaimana seorang ibu, alhamdulillah beliau menggunakan jilbab, bahkan beliau juga ada mengikuti majelis taklim. Tapi ketika anaknya tidur, maka ketika itu ditutup anaknya itu dengan bantal, sehingga mereka tidak bernafas lagi. Dan kemudian ketika mereka meninggal dunia, ya kemudian ditanyalah oleh petugas penegak hukum. Ditanya, Bu, kenapa ibu melakukan ini? Apa jawabannya? Saya takut anak saya ke depannya itu nggak dapat rezeki. Jadi kalau bahasa kita, kalau orang nanti nggak dapat rezeki, nanti bagaimana hidupnya? Apakah terjamin apa enggak? Ini ada sesuatu yang lost connection. Sehingga ketika mengandalkan kepada pikiran saja, maka ini sesuatu yang bisa membahayakan Bapak Ibu. Bahkan termasuk ketika kita suka terjebak dengan kalimat yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini hati-hati, ini namanya nyenderin sama usaha. Bahasa Syekh Athaillah bersandar kepada amal. Apa cirinya orang yang bersandar kepada amal? Berkurang harapnya kepada Allah ketika hasil daripada apa yang dia usahakan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sehingga ujungnya banyak aja marah, banyakannya kecewa, sedih, menderita. Karena apa? What if?
Nanti bagaimana? Pak, kalau saya ikut ngaji, nanti bagaimana makan siangnya? Tapi insya Allah di sini kelihatannya nggak pada makan siang ya, karena jamaahnya ini puasa semua, betul. Ya mudah-mudahan kalau nggak puasa bulan depan sekali kita ngaji lagi, insya Allah habis ngaji pada makan siang. Bukan amin, nyumbang ya. Ya, bilang sama Wajib Trio biar kemudian apa, jamaah jangan sampai mendua pikirannya. Di satu sisi dengerin Ustadz, sisi yang lain mikirin Ustadz kapan selesai ya kan? Bisa nggak masih turun nanti makan? Tapi kalau di beberapa majelis taklim perkantoran sudah terselesaikan. Karena apa? Begitu jam 1 kurang 10 udah dibagiin makanan. Insya Allah mudah-mudahan di sini juga bisa dilakukan sehingga bisa menjadi efektif. Begitu kemudian nggak bisa dimakan di sini, dibawa ke ruangan atau selang beberapa menit, insya Allah nggak akan menghabiskan dari kewajiban kita untuk masuk kembali dalam melakukan aktivitas bekerja. Nah jadi Bapak Ibu balik lagi. Jadi tadi kaitan dengan future condition, masa depan, indikatornya what if. Yang kedua adalah past condition. Past condition itu ya terhadap apa yang sudah terjadi masa lalu. Boleh jadi ketika terjadi itu apakah kekecewaan, kegagalan, kehilangan, maka yang mendera itu adalah kesedihan. Jadi kalau bahasa tadi, para walinya Allah itu nggak khawatir dalam menghadapi masa depan, dan kemudian nggak sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kan ada satu lirik lagu itu kan, biarlah masa lalu jadi, pura-pura nggak tahu ya. Padahal apal bener dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, yang namanya masa lalu bisa dirubah apa enggak? Bisa dirubah apa enggak? Misalkan sebelum datang pengajian, tadi Bapak Ibu makan pisang goreng. Itu bisa dirubah enggak? Enggak bisa. Tapi bagaimana memaknainya, itu yang bisa kita hadirkan. Jangan sampai kita salah meresponnya. Karena overthinking terhadap past condition, yang muncul keluar dari lisan seorang manusia itu adalah should have. Kalau bahasa kita sekarang should have itu apa? Ya, seandainya saja. Coba aja saya nggak nikah sama dia, pasti saya nikah sama anak sultan. Seandainya saja dulu saya nggak melakukan kayak begitu, pasti saya sekarang begini. Cuma kan itu namanya penyesalan, betul apa enggak? Yang namanya penyesalan selalu datangnya belakangan, karena kalau duluan namanya pendaftaran. Nah, jadi ala kulli hal, bahkan Nabi itu mengingatkan, janganlah seseorang itu mengatakan hakada, coba aja, seandainya aja, karena itu akan mengundang daripada pintu masuknya syaitan di dalam menggoda kita. Tapi katakanlah terhadap apa yang sudah terjadi dengan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Segala sesuatunya telah ditetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu itu bukan mau-maunya kita, Bapak Ibu. Tapi kita ngikutin mau-maunya Allah. Dan orang yang hidup yang ngikutin mau-maunya Allah, maka pasti akan bahagia. Bahkan termasuk ketika dia mengatakan, Ustadz, kenapa saya sudah doa, tapi kok doa saya belum dikabulkan sama Allah? Enggak dikabulkan sama Allah. Itu namanya isti'jal minat doa. Tergesa-gesa di dalam doa. Apakah, mohon maaf Bapak Ibu, semua para nabi dan rasul itu ketika berdoa semuanya langsung dikabul? Ada yang langsung dikabul. Rasulullah ketika kemudian malam 17 Ramadan 2 Hijriah sebelum pecah perang Badar minta sama Allah, ya Allah, kalau engkau kalahkan kami, maka niscaya tidak akan ada lagi yang meninggikan panjimu di atas muka bumi. Maka tunjukkan kemenangan itu kepada kami. Dan Allah berikan pertolongan. Para malaikat turun di dalam perang Badar sehingga di atas kertas 313 pasukan kaum muslimin rasanya nggak akan mungkin menang menghadapi 1000 kaum kafirin. Tapi dengan izin Allah terjadi kemenangan. Begitupun ketika Nabi Musa alaihissalam ketika sudah mentok, di hadapannya adalah Laut Merah, di belakang dikejar oleh para tentara Fir'aun, berikut sama Fir'aunnya. Maka Bani Israel bilang, wahai Musa, di depan kita ini laut, belakang
Firaun sama tentaranya ngejar kita. Kalau bahasa kita nih orang Betawi bilangnya, pergi mana ini urusannya. Mungkin kalau kita jadi Nabi Musa, kita bilang, mungkin ini kesempatan kita doa terakhir. Kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Kalau nggak kita berjuang, ya kita menang atau mati, kan gitu. Tapi ternyata Nabi Musa nggak begitu. Nabi Musa bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali mereka nggak bakal bisa nyusul kita. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Dikasih. Tapi juga ada Nabi siapa namanya? Ayub alaihissalam. Beliau sakit sampai berapa tahun? Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 17 tahun. Nabi Ayub doa enggak kemudian sehari. Begitu iznada rabbahu anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Langsung kemudian fastajabna lahu. Enggak. Tunggu. Nabi Yusuf di penjara berapa tahun? Dalam riwayat 13 tahun baru keluar dari penjara, diangkat jadi bendahara Mesir sampai akhirnya naik jadi raja Mesir. Nabi Ibrahim doa berapa lama? Sampai umur beliau 80 tahun belum dikasih anak. Rabbi habli minas salihin. Tapi apakah mereka kemudian bahasanya kemudian nggak punya keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa mereka? Ini yang perlu kita hadirkan dalam doa-doa kita, Bapak Ibu. Jangan kita baru doa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus kita nggak mau doa lagi. Karena bilangnya gini, habis Ustadz percuma aja saya doa saya nggak dikabulin sama Allah. Itu namanya tergesa-gesa di dalam doa. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya kalau doa saya dikabulin, saya senang. Tapi kalau saya doa belum dikabulin, saya lebih senang. Kok bisa begitu ya Ali? Ya, yang pertama itu adalah keinginanku. Tapi yang kedua itu adalah keinginannya. Maka pasti keinginannya lebih baik daripada keinginanku. Bisa aja nih Bapak Ibu kita doa, biasanya kalau kita doa, mana yang lebih banyak kita minta doa sama Allah? Dikasih kaya apa dikasih sehat Bapak Ibu? Coba yang benar jawabnya. Kita lebih banyak doa jadi orang kaya apa sehat? Berarti nggak mau kaya. Mau juga ya, terus gimana? Tadi mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita bilang ya Allah fulus, dikasih fulus. Tapi kemudian boleh jadi ada juga yang bahasanya nggak dikasih, tapi dikasih sehat. Ada yang dikasih kekayaan tapi nunggu. Maka aja kan tadi doa itu 3. Yang pertama ada yang langsung dikasih, ada yang ditunda, dan ada yang diganti. Karena Allah nggak mungkin nggak mengabulkan doa kita. Ada firman-Nya dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kalian mintakan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa para aulia Allah tadi? Jadi kalau bahasanya tadi bahwa mereka para wali-walinya Allah, la khaufun alaihim. Mereka nggak takut, mereka nggak gentar, mereka nggak menjadi orang-orang yang overthinking terhadap future condition. Walahum yahzanun, dan mereka juga nggak sedih terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlalu. Mereka nggak terjebak dengan overthinking daripada past condition. Enggak. Karena mereka menghadirkan bahwa apa yang Allah berikan saat ini adalah yang terbaik. Sementara apa yang sudah terjadi, itu adalah menjadikan dirinya semakin baik. Dan apa yang belum terjadi, pasti akan menjadikannya menjadi lebih baik. Dan ini tidak dimiliki kecuali siapa? Orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya itu baik, dan itu tidak ada pada diri seseorang kecuali dia adalah orang yang beriman. Maka inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-63. Jadi para aulia Allah itu adalah alladzina amanu
wa kanu yattaqun, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi iman, takwa, inilah yang disebut sebagai dudukan keajaiban. Dudukan keajaiban hadirnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Karena ketika kita dapat masalah Bapak Ibu, ataupun sedang menghadapi masalah, atau mungkin bahkan kita sedang terpentok dengan masalah, kita itu butuh ditolong sama Allah. Kita perlu mendapatkan pertolongan Allah. Dan dudukannya itu adalah kembali kepada kualitas iman dan takwa kita. Kalau tadi iman sudah dibahas Ustaz, kok bagaimana takwa itu bisa menjadi pintu datangnya keajaiban, pertolongan dari Allah? Di antaranya surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Ini yang kita bilang tadi, tugas kita bukan menyelesaikan masalah Bapak Ibu, tapi membenahi respon kita di dalam menghadapi masalah. Salah satunya apa? Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki kualitas hubungan kita dengan selain Allah, termasuk urusan pekerjaan kita, urusan rezeki kita, urusan rumah tangga kita, urusan pribadi kita, Allah beresin Bapak Ibu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Karena pintu rezeki itu enggak serta-merta cuma 1 tambah 1 2 Bapak Ibu. Bisa jadi 1 tambah 1 itu 1000. Karena ini adalah diantara kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, orang-orang yang memiliki inner power itu memiliki 2 prinsip. Yang pertama adalah berpikir besar, dan yang kedua berjiwa besar. Apa Bapak Ibu? Berpikir besar dan berjiwa besar. Bagaimana agar bahasanya berpikir besar? Jadi bukan bahasanya itu berpikir besar itu sesuatu yang ngawang-ngawang. Tidak Bapak Ibu. Yang dimaksud berpikir besar, punya cita-cita dan harapan besar di sisi Allah. Punya cita-cita dan harapan besar di sisi Allah. Kayak kita tadi, kalau kita pulang ke sisi Allah, pengennya tempat tinggal kita, istana di neraka, apa gubuk di surga Bapak Ibu? Istana di neraka, apa gubuk di surga? Mulai mikir istana di surga boleh apa enggak Ustaz? Orang kita kan begitu, dikasih pilihan A sama B, milihnya C. Pertanyaannya, boleh nggak kita minta istana di surga? Boleh. Cuman jangan bilang, ya Allah, pengen istana di surga ada 10 tingkat. Nanti pokoknya yang bawahnya itu marmernya dari emas, ya kan? Terus nanti lantai 2 bidadari banyakin. Itu mendikte Allah, jangan kayak begitu. Minta aja surga yang terbaik, yang Allah izinkan. Bahkan kalau di antara doa itu kan kita minta, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik urusan itu pada saat akhirnya, sebaik-baik amal adalah pada saat penutupnya, dan sebaik-baik hari adalah ketika kelak bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah. Makanya Nabi itu doa. Kalau kita minta doa, yang penting surga mana aja. Kalau bisa minta surga, surga Jannatul Firdausil A'la. Sehingga kita bisa naik di surga Firdaus yang tertinggi. Yang bisa menatap wajah Allah. Kita bisa menatap wajah Allah. Udah, itu kebaikan surga yang paling baik. Yang lain-lain itu cuman bonus. Nah ya, jadi yang maksudnya kita ingin sampaikan Bapak Ibu, jangan kita doa itu ragu-ragu. Sampai kemudian Nabi mengingatkan, idza da'a ahadukum falyu'zimir rahbah. Jikalau salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia memperbesarkan keinginannya, obsesinya di hadapan Allah. Fa innahu la yata'azzamu 'ala Allahi syai'un. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Karena enggak ada satupun yang sulit dan besar bagi Allah.
Kalau kita sudah ngajuin proposal ke Allah itu, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tapi kita kadang-kadang mau ngajuin proposal dalam urusan salary aja, kita masih ragu, betul apa enggak? Saya tanya hari ini, ada yang hadir di sini salary-nya 1 bulan 1 M Bapak Ibu? Ada? Ada? Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu nggak pernah minta doa dikasih 1 M, betul nggak? Pernah nggak minta, ya Allah, anugerahkan hamba sedikitnya zakat 1 M tiap bulan, ya Allah? Karena mudah bagi Allah Bapak Ibu. Tapi karena kita nggak pernah. Karena nanti bukan hanya kita minta sebuah hajat, tapi bagaimana kita meluaskan niat. Kalau kita bahasanya minta 1 M itu buat apa? Apakah dengan 1 M cuma buat foya-foya, gaya hidup, flexing? Enggak Bapak Ibu. Biar 1 M itu semua kewajiban bisa terselesaikan. Bangun pondok pesantren, masjid, rumah Quran, memfasilitasi para fuqara wal masakin, duafa, anak-anak yatim. Masya Allah itu. Jadi kita perlu meluaskan niat. Tapi sebelumnya kita minta sama Allah. Jadi kalau kita bahasanya minta sama Allah itu, jangan kita khawatir. Jangan kita takut. Kecuali apa? Ya memang kita perlu hadirkan 2 rasa, kata Sayyidina Athaillah. Rasa hina kita kepada Allah, dan yang kedua rasa butuh kepada Allah lagi minta. Contoh, Nabi Musa itu Bapak Ibu, ketika beliau kemudian terusir dari Mesir, maka singkatnya nggak sempat bawa perbekalan, sudah kelaparan, pengen makan siang. Ngelihat ada 2 anak gadis lagi antri ngambil air minuman buat hewan ternaknya, tapi keserobok dulu sama laki-laki yang lain. Maka Nabi Musa bantuin, walaupun ujungnya nggak minta upah, biar deh saya bantuin nanti kasih makan siang. Mau nasi bungkus kek? Enggak ya kan? Nabi Musa nggak begitu. Maka begitu udah dibantuin, udah selesai. Dan kemudian setelah itu Nabi Musa nyender di sebuah pohon sambil doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini Al-Qasas ayat 24. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan apapun yang kau hadirkan, sungguh hamba ini butuh ya Allah. Maka pertanyaannya, dikasih nggak Bapak Ibu? Dikasih apa? Makan siang. Nah, peristiwanya begini, 2 anak itu pulang ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya siapa? Nabi Syuaib alaihissalam di daerah Madian. Nah, singkatnya di antara anak perempuan itu bilang, ya, coba dah balik lagi ke tempat ambil air minuman itu, ada seorang laki-laki. Maka jadikan dia suami di antara salah satu di antara kami. Maka kemudian Nabi Syuaib melihat, kalau bahasa kita fit and proper test. Alhamdulillah fit and proper, dibawa pulang ke rumah, dinikahkan. Setelah itu dinikahkan, alhamdulillah dikasih tempat tinggal. Kemudian ada pekerjaan. Otomatis makan siangnya terjamin apa enggak? Masya Allah. Ini maksudnya. Maka doa para nabi dan rasul kadang adalah doa-doa yang covered. Doa-doa yang tersembunyi. Enggak langsung bilang, ya Allah saya sakit perut, ya Allah sembuhin. Karena bahasa Nabi Ayub itu, Idna darabbahu anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa diri saya lagi nggak baik-baik saja, tapi engkau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Allah kasih, sakitnya hilang, sembuh. Kemudian istrinya balik lagi. Kemudian apa lagi? Anak-anaknya dihadirkan kembali dalam jumlah yang tidak lebih kurang dari sebelumnya. Dan kemudian hartanya berlimpah lebih banyak. Jadi Masya Allah, dengan doa ini ada istilah itu, every miracle comes from prayer. Karena boleh jadi setiap keajaiban pertolongan Allah dalam hidup kita itu diawali daripada sebuah doa. Nah, yang kedua adalah berjiwa besar. Maksudnya apa berjiwa besar? Orang yang berjiwa besar itu senantiasa menikmati pergiliran episode hidup. Ada kalanya hidup itu di atas, ada kalanya di bawah. Senang satu waktu, bisa juga sedih di dalam waktu yang lain. Tapi ini namanya sunnah tadawul. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Supaya apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin.
supaya Allah bisa membedakan mana orang yang betul-betul beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kalian dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah nggak suka kepada orang-orang yang zalim. Maka hidup itu kalau lagi di bawah, ingat satu waktu Allah akan mengangkat kita di atas. Tapi kalau lagi kita di atas, jangan sampai lupa satu waktu kita bisa berada di bawah. Maka orang-orang yang berjiwa besar ini dalam bahasa Syekhul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa yang memandang dunia ini dengan pandangan iman, maka dia akan selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Karena dia meyakini Allah nggak pernah salah memberikan episode di dalam kehidupannya. Karena Allah pasti memberikan episode yang terbaik. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar. Karena insya Allah di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan Allah izinkan dan berikan kemudahan kepada kita akan berbicara 3 rahasia inner power. Jadi kalau tadi ini adalah pengantar, kenapa kita perlu membahas amazing inner power? Nah, ketika sudah kita dapati, oh mereka orang-orang yang mendapatkan inner power, mereka nggak takut, mereka nggak khawatir, karena berpikir besar, berjiwa besar. Lalu gimana caranya dengan izin Allah kita bisa menghadirkan inner power itu di dalam hidup kita? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nonton film aja ada to be continue, ya kan? Jadi insya Allah to be continue. Walau muwaffiqil aqwamit thoriq, saya kembalikan kembali kepada Bang Haji Trio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا هذه ولا ابنة صالح شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم يا رب العالمين. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang Kau rahmati, lagi Engkau karuniakan kebaikan, cinta dan petunjuk-Mu di dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat, dan Engkau terima daripada taubat kami. Allahumma ya Rabbana, rahmat-Mulah yang hamba harapkan, maka janganlah Engkau bebankan kepada diri kami walaupun sekejapan mata pun urusan-urusan di lain itu ya Allah, dan perbaikilah segala urusan kami ya Allah, karena tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.